Kembali ke pernyataan Gatot bahwa dia banyak memotong orang-orang Jokowi di lingkungan TNI atau bahasa dia menyandra orang-orang Jokowi di TNI. Orang-orang ini bermasalah, tapi mau dipromosikan yang kemudian membuat Jokowi tidak tinggal diam. Memang di era Jokowi ini kemudian banyak sekali orang-orang yang karirnya sangat cepat itu, terutama mereka yang ada di lingkaran istana, pernah menjadi ajudannya, Walpri dan sebagainya, dan terutama mereka-mereka yang pernah sama-sama menjabat ketika Jokowi menjadi wali kota di Solo. Itu mulai dari Polri maupun TNI. Ada yang Kapolres, Wakapolres, kemudian dan Lanut, ya, Komandan Kodim dan sebagainya. Ya. Tidak lama setelah menjabat sebagai Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto yang dikenal sebagai petinggi TNI Geng Solo karena dia pernah menjadi Komandan Lanut di Sumarmo di Solo, itu mulai melancarkan serangan balasan. Hanya berselang 11 hari setelah dilantik menjadi Panglima TNI, Hadi Cahyanto membatalkan keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantio, berkaitan dengan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Surat itu diterbitkan oleh Gatot Nurmantio tertanggal 4 Desember dan kemudian dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima TNI Hadi Cahyanto pada tanggal 19 Desember. Jadi tanggal 4 diterbitkan, tanggal 19 dibatalkan, berarti 2 pekan kemudian, sementara dia kan dilantik oleh Presiden Jokowi pada waktu itu dia itu maksud saya Hadi Cahyanto pada tanggal 8. Jadi kalau tanggal 19 berarti 11 hari kemudian. Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot itu melakukan mutasi 85 perwira tinggi TNI. Namun melalui surat keputusan baru itu, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot Nurmantio dinyatakan tidak ada. Salah satunya adalah perwira tinggi yang batal dirotasi itu Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrat menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun dini. Karena pada waktu itu kan dia mau maju pada Pilgub di Sumatera Utara. Namun rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edi tetap menjabat sebagai Pangkostrat. Tapi dia akhirnya maju juga menjadi calon dari gubernur di Sumatera Utara dan dia terpilih menjadi gubernur. Nah, siapa saja 16 orang yang keputusannya dianulir oleh Hadi ini dan kita sebut sebagai korban lanjutan setelah pencopotan dari Gatot Nurmantio? Yang pertama tadi ya, Letjen TNI Edi Rahmayadi. Dia Pangkostrat, jabatan baru sebagai perwira tinggi Mabes TNI AD. Itu dianggap tidak ada, dia tetap menjadi Pangkostrat. Kemudian Mayor Jenderal TNI Sudirman, ini Asop Kasat, jabatan baru sebagai Pangkostrat. Ini juga dinyatakan tidak ada, dia batal menjadi Pangkostrat. Jadi yang saya bacakan ini jabatannya tidak jadi semua. Ketiga, Mayor Jenderal TNI AM Putranto. Ini Pangdam Sriwijaya, jabatan baru sebagai Asop Kasat. Kan belakangan kita tahu AM Putranto itu dengan pangkat